Isu-isu penting yang diangkat menjadi topik dialog dalam talk show di Metro TV dan juga media lainnya juga sudah kami rangkum dalam talk show minggu ini. Mulai dari pasca hasil penyelidikan Komite Etik KPK hingga hasil investigasi tim Puspom TNI yang menyatakan keterlibatan 11 anggota Kopassus dalam kasus penyerangan Cebongan Yogyakarta. Selain itu masih ada dialog-dialog ringan lainnya. Kini kita simak bersama sejumlah wawancara eksklusif berikut ini. Dari berbagai hasil investigasi di sini ada dari saksi, dari polisi juga ini mengatakan bahwa ini sepertinya begitu terencana. Bahkan ada yang mengatakan ini operasi buntut kuda. Saya sendiri awam tidak mengerti buntut kuda apa, tapi seakan-akan memang ini sudah direncanakan dengan sandi seperti itu. Jadi ini sesuai dengan hasil tim investigasi kita yang saya katakan tadi harus mempercayai pada saat sampai hari ini. Jadi ini benar-benar laporannya murni bahwa mereka ini, saya cerita sedikit, bahwa si almarhum Santoso itu merupakan komandan tim mereka pada saat operasi-operasi sebelumnya. Nah, ini si inisial U pernah hutang nyawa bahkan sama komandan timnya. Sehingga pada saat mereka lagi latihan di Gunung Lawu, itu setelah sekian hari mendengar berita itu, pada saat suasana hening atau istirahat malam pukul 00.30 mereka turun spontan tanpa sepengetahuan. Nah, ini perlu kita garis bawahi, tanpa sepengetahuan siapapun pada saat itu. Spontan itu kalau misalnya pasca satu peristiwa yang mereka terpukul lalu mereka melawan atau kaget dalam hitungan 5 menit, 1 jam gitu ya, itu masih saya pikir spontan yang memang ya spontan gitu. Tapi kalau sampai 3 hari menurut saya itu tindakan balas dendam, tapi tidak spontan, tapi terencana. Bahkan terencananya itu bisa saya buktikan. Satu, pembunuhan terhadap Santoso itu 19 dini hari, lalu jam 19 malam, setidak-tidaknya malam jam 7, jam 6, sekitar jam 6, jam 7, itu ada pertemuan dipimpin oleh Kapolda, ada pejabat TNI dari teritori setempat dan juga dari Kopassus gitu. Nah, itu jam 7. Sebelum jam 7 paginya reskrim dari reskrim Polres itu di Sleman itu menangkap dua orang dari 4 pelaku, lalu diikuti dengan penangkapan 2 lagi, tetapi siangnya diserahkan kepada Polda. Lalu informasi yang kita dapat, penyerahan itu karena alasan keamanan. Artinya polisi sudah mengetahui bahwa ada potensi atau ada ancaman intimidasi yang berimplikasi buruk terhadap 4 orang ini, diserahkan kepada Polda. Polda ambil alih, ada pertemuan itu, tetapi akhirnya pada tanggal 22 diserahkan ke LP. Profil LP, ini menarik. LP Cebongan itu kelas 2. Informasi yang kita kumpulkan, LP ini memang punya profil yang agak sedikit kurang baik dalam artian sistem alat-alatnya ya, pintunya masih kayu gitu. Kalau sistem penjagaan LP kelas 1 dan LP kelas 2 itu hampir-hampir sama, tetapi memang soal fasilitasnya memang kurang bagus dibandingkan dengan yang kelas 1. Jadi memang menurut saya di sini ada pihak-pihak tertentu, yaitu dari kepolisian maupun dari TNI, yang memang dalam 3 hari itu mengetahui 11 orang itu hanya saat pengakuan bahwa ada 11 pelaku dari Kopassus itu hanya titik awal untuk dibongkar lebih jauh. Dan saya meminta juga untuk dibongkar dari H-3 itu, bahkan juga di peristiwa Hugo's Cafe itu. Saya pikir istrinya Santoso berhak mendapatkan keadilan juga. Gitu. Jadi semua yang dikorbankan penting untuk mendapatkan keadilan. Dan ini juga kita harus bongkar sebetulnya ada masalah apa ini? Kenapa TNI sampai kayak begini? Kenapa juga polisi sampai membiarkan ada proses itu? Ini pertanyaan menarik ya. Saya justru ingin mengajak kita mendalami pertanyaan Mas Haris tadi. Ada apa sebenarnya? Kalau saya melihatnya begini, kasus Cebongan atau kasus Oku sebelumnya harus kita lihat dalam konteks aksi dan reaksi. Kenapa kok TNI menyerang Oku? Kenapa ada Kopassus menyerang Cebongan? Menurut saya ini adalah reaksi dari satu aksi.
Di Cebongan ada aksi anggota Kopassus yang dibunuh secara sadis dan ternyata salah satu oknum pelakunya adalah aparat kepolisian. Di Oku ada TNI yang menyerang Polres, ternyata karena ada prajurit TNI yang dibunuh, yang ditembak mati oleh aparat kepolisian. Tetapi semua kasus ini kok tidak ada kejelasan penyelesaian hukum. Apa yang dimaksud tidak terbukti menyuruh membocorkan sprindik yang dilakukan oleh sekretarisnya Wiwin Suwandi? Apakah ini artinya Abraham Samad tidak tahu, menahu sampai diperiksa komite etik, ataukah tahu tapi tidak melapor? Ada dua kebocoran. Kebocoran pertama adalah dokumennya yang kita lihat image-nya beredar di mana-mana. Untuk kebocoran dokumen ini dari hasil penyelidikan terbukti datangnya dari sebuah scanner printer yang dikuasai oleh Wiwin. Nah, Wiwin ini melakukan scanning dan fotokopi 2 kali. Satu diberikan kepada Pak Abraham, yang satu dipegang sendiri. Dokumennya punya ciri yang berbeda. Yang beredar di mana-mana adalah dokumen yang dipegang Wiwin. Terbukti bahwa untuk urusan dokumen memang hanya Wiwin yang menjadi sumber. Lalu yang kedua, kebocoran informasi. Karena hanya 2 jam sesudah dokumen itu ditandatangani, sudah muncul berita yang amat detail tentang adanya sprindik itu. Tapi belum ada gambarnya, baru informasi. Nah, di situ kita menemukan satu Wiwin, yang kedua ada komunikasi BBM antara Pak Abraham Samad dengan seorang wartawan bernama Tri Suharman. Nah, komunikasi ini kita tunjukkan juga tadi isinya, di mana Ketua KPK mengatakan jangan sebut nama saya dulu karena saya ambil alih kasus ini dan lain-lain. Nah, tapi tidak ada di situ bukti di mana Pak Abraham bisa menunjukkan kepada komite etik bahwa beliau tidak membocorkan. Itu Dia tidak yang ada menyuruh buktinya. lakukan, tidak ada Di bukti sisi ke arah lain, sana ya? Tidak ada bukti. Tetapi kita melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Abraham itu membuat situasi ini terjadi.